Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri, Alfulaila Wardani, kedua, Nabila Firdaus Putri Nugroho, Nisrina Qurratu Wa'ain, Oktavia Putri Lestari, Pasya Atifatur Rahman Yogaswara, dan Radiroro Yasinta Pangesti Giandrini. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis pengembangan kurikulum 2013. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Alasan perlu adanya pengembangan kurikulum 2013. Alasan yang mendasari pemerintah mengembangkan dan melaksanakan kurikulum terbaru ini adalah untuk menghadapi persaingan global yang semakin maju. Pendidikan di Indonesia dinilai cukup terbelakang dibanding dengan negara lain. Menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin membumi, pemerintah mengembangkan kurikulum baru dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dan menciptakan kualitas penerus bangsa yang bermutu. Alasan-alasan pengembangan kurikulum tersebut adalah menjawab atau antisipasi yang merupakan kemajuan ilmu teknologi. Kurikulum haruslah bersifat dinamis. Yang dimaksudkan dinamis yaitu senantiasa berubah menyesuaikan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dan hasil belajar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak sesuai dengan dunia kerja, akan menyebabkan sebuah problem. Karena itu, haruslah dirubah dan dikembangkan kurikulum tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Dengan dikembangkannya suatu kurikulum, maka pendidikan yang ada di masyarakat, baik pendidikan formal maupun non-formal, akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka masyarakat akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pula, baik pengetahuan maupun pola kehidupannya. Dan apabila pemenuhan tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat akan mengalami kemajuan. Memenuhi kebutuhan peserta didik. Perubahan cara pandang kurikulum. Dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai. Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu diperlukan seorang atau guru-guru yang berkualitas atau yang telah terdidik dengan teramat baik. Next. Selanjutnya, saya akan membahas elemen-elemen perubahan pengembangan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 ternyata di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL, kedua standar proses, ketiga standar isi, dan keempat standar penilaian. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, afektif, dan attitude, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan kognitif. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Sedangkan untuk standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya. Jenis perubahan meliputi kompetensi lulusan, materi, dan proses pembelajaran. Kompetensi lulusan. Perubahan pada kompetensi lulusan adalah konstruksi holistik, didukung oleh semua materi atau mapel, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua ada materi.
Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Kemudian mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional antara lain seperti TIMMS, PISA, dan PIRLS. Next. Proses pembelajaran. Perubahan pada proses pembelajaran mencakup yang pertama, berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedua, menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang. Untuk SD, tematik terpadu, untuk SMP, tematik terpadu, untuk IPA dan IPS, serta MAPEL untuk SMA, tematik, dan MAPEL. Mengutamakan discovery learning dan project based learning. Yang terakhir yaitu perubahan pada penilaian mencakup A. Berbasis tes dan non-tes seperti portofolio, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment, rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.